Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa klik tombol like, share, subscribe, tuliskan solawat di komentar. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Seorang kuli bangunan jatuh hati pada janda pemilik rumah yang sedang ia renovasi. Dalam kerja keras dan perasaan yang tak terucapkan, apakah cinta mereka punya kesempatan? Pagi itu seperti biasa. Ali bangun lebih awal. Suara ayam berkokok dan embun yang masih menempel di daun-daun pohon menandakan bahwa hari baru telah dimulai. Ali menarik nafas dalam-dalam, merasakan udara segar desa yang masih dingin. Sebelum matahari mulai terik, ia mengenakan pakaian kerjanya yang lusuh dan topi caping yang sudah tampak usang. Ali adalah seorang kuli bangunan yang setiap harinya menghabiskan waktu berjam-jam di bawah sinar matahari untuk menyelesaikan pekerjaan demi pekerjaan. Bagi sebagian orang, pekerjaannya mungkin dianggap rendah. Namun bagi Ali, ini adalah cara untuk bertahan hidup dan memberi makan keluarganya. Dia tinggal di sebuah rumah kecil di ujung desa bersama istri dan dua anaknya. Kehidupannya sederhana, tidak banyak yang bisa dibanggakan, tapi dia merasa bersyukur. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, dia memastikan anak-anaknya sudah siap untuk bersekolah. Dan istrinya, Siti, sudah mempersiapkan sarapan. Ali mencium kening istrinya, wanita yang selalu ada untuknya. Tak peduli apapun keadaan mereka. Siti adalah seorang wanita yang sangat sabar. Dengan wajah yang teduh dan senyum yang selalu menenangkan, ia mampu menjalani kehidupan yang serba sederhana dengan penuh syukur. Walaupun hidup mereka tidak mewah, Siti selalu bisa membuat setiap hari terasa istimewa dengan caranya yang lembut. Ali sangat mencintainya, tetapi hari itu, di antara kesibukannya bekerja, dia merasa ada yang berbeda. Entah kenapa, hatinya terasa lebih ringan dan berdebar. Hari ini pekerjaan Ali berbeda dari biasanya. Rumah yang sedang ia kerjakan adalah rumah milik seorang janda yang baru saja pindah ke desa mereka. Siti si janda memiliki sebuah rumah besar yang sudah lama tidak terurus, diwarisi dari almarhum suaminya. Rumah itu tidak terawat, penuh debu dan cat yang sudah mengelupas, dengan halaman yang semak-semaknya mulai tumbuh liar. Siti memutuskan untuk merenovasi rumah tersebut agar anak-anaknya bisa tumbuh dengan lebih nyaman. Ali dan beberapa pekerja lain dipekerjakan untuk merenovasi rumah itu. Pekerjaan yang akan memakan waktu lama, tapi Ali tidak keberatan. Dia sudah terbiasa bekerja keras, dan apalagi ada banyak uang yang bisa didapatkan dari proyek ini. Namun yang membuat hari itu berbeda adalah kenyataan bahwa dia harus bekerja di rumah Siti, janda pemilik rumah yang selama ini hanya ia dengar kisahnya dari mulut warga desa. Rumor tentang Siti sudah lama beredar di desa. Banyak yang bilang ia adalah wanita yang kuat dan mandiri, meskipun hidupnya penuh dengan cobaan. Suaminya meninggal beberapa tahun lalu, meninggalkan Siti dengan dua orang anak. Di mata masyarakat, Siti adalah wanita yang patut dihormati, meskipun banyak yang merasa iba karena kondisinya yang kini hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk membesarkan anak-anak. Ali sering mendengar cerita tentang Siti, meskipun dia tak pernah berinteraksi langsung dengannya. Setiap kali berpapasan di pasar atau di jalan, Siti selalu tersenyum padanya, tapi tidak pernah lebih dari itu. Ali tidak pernah merasa punya alasan untuk berbicara lebih jauh. Namun hari ini, saat dia melangkah menuju rumah Siti, ada perasaan yang menggelora di hatinya. Begitu tiba di rumah, Siti Ali terkesima melihat bangunan tua yang begitu besar. Rumah itu memiliki dua lantai, dengan balkon di atas yang sudah banyak terkena kerusakan. Pintu gerbang yang terbuat dari besi tampak berkarat, dan pagar di sekelilingnya sudah banyak yang roboh. Rumah itu terlihat seperti rumah yang pernah berjaya, namun kini hanya tinggal kenangan. Pekerjaan pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan halaman, memangkas pohon-pohon yang sudah terlalu tinggi,
dan memperbaiki pagar yang rusak. Ali yang selalu menjadi orang pertama yang datang dan yang terakhir pulang, langsung bergerak untuk memulai pekerjaannya. Beberapa pekerja lain sudah mulai menata alat-alat mereka, sementara Ali menyiapkan peralatan untuk merapikan taman depan rumah. Namun ada yang mengganggu pikirannya. Seorang wanita yang berdiri di dekat pintu depan rumah, mengawasi mereka. Wanita itu adalah Siti. Siti memandang dengan tatapan yang penuh rasa terima kasih, seakan-akan mengagumi semangat kerja para pekerja. Namun ada sedikit kecemasan di matanya. Dia sudah lama sekali tidak melihat rumah ini direnovasi. Dan meskipun dia merasa yakin ini adalah langkah yang tepat, dia tetap merasa khawatir akan biaya dan waktu yang dibutuhkan. Ali merasa sedikit canggung ketika melihat Siti. Wanita itu memiliki aura yang sangat kuat. Meskipun mengenakan pakaian sederhana, Siti memiliki pesona yang tak bisa diabaikan. Dia tersenyum pada Ali saat mata mereka bertemu. Dan untuk beberapa detik, waktu seakan berhenti. Ali merasa hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia berusaha mengalihkan pandangan dan fokus pada pekerjaan. Namun bayangan senyum Siti terus mengikuti langkahnya. Setelah beberapa saat, Siti mendekat. "Terima kasih sudah datang tepat waktu," katanya dengan suara lembut yang memikat hati. "Saya tahu ini pekerjaan besar, tapi saya yakin kalian bisa menyelesaikannya dengan baik." Ali hanya mengangguk, sedikit gugup. "Tentu Bu Siti, kami akan menyelesaikannya secepat mungkin." Siti tersenyum lagi. Senyum yang menenangkan, sekaligus membuat Ali semakin merasa tak berdaya. "Semoga kalian tidak kesulitan. Jika ada yang bisa saya bantu, beritahu saja." Ali merasa kaku, dan dengan cepat ia mengalihkan pembicaraan. "Kami akan mengurus semuanya, Bu Siti, terima kasih." Namun saat Siti berbalik pergi, Ali merasa ada sesuatu yang mengganjal. Ia tahu ada sesuatu dalam dirinya yang mulai tumbuh. Sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan itu datang begitu saja, seperti angin yang berhembus. Perlahan namun pasti, Ali mencoba menepisnya, berpikir bahwa mungkin itu hanya rasa kekaguman biasa terhadap seorang wanita yang mandiri dan penuh keteguhan. Namun di dalam hatinya, ada suara yang lebih keras. Mungkin ini lebih dari sekadar kekaguman. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Ali semakin sering bekerja di rumah Siti. Dan meskipun ia berusaha untuk fokus pada pekerjaannya, perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya semakin sulit untuk diabaikan. Setiap kali berpapasan dengan Siti, ia merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Suara langkah kaki Siti yang ringan terdengar begitu jelas di telinganya, dan aroma tubuhnya yang lembut selalu mengiringi setiap pertemuan mereka. Pekerjaan renovasi rumah berjalan cukup lancar. Para pekerja mulai merapikan bagian luar rumah, sementara Ali lebih sering bertugas di bagian dalam. Setiap kali ia menyelesaikan pekerjaannya, Siti selalu datang menghampiri untuk mengucapkan terima kasih. Ali yang merasa semakin tertarik padanya berusaha keras untuk tidak menunjukkan perasaannya. Pada suatu pagi yang cerah, saat Ali sedang mengecat dinding bagian dalam rumah, Siti datang membawa secangkir teh hangat untuknya. "Kamu pasti kelelahan, Ali," kata Siti dengan senyum ramah, meletakkan teh di meja kecil dekatnya. Ali terkejut, tidak menyangka bahwa Siti akan datang begitu pagi. "Terima kasih Bu Siti," jawabnya mencoba bersikap seprofesional mungkin. Meski hatinya berdebar kencang. Ini sangat membantu. Siti duduk di sebelahnya, memperhatikannya bekerja. "Sudah berapa lama kamu menjadi kuli bangunan?" tanyanya memecahkan keheningan yang mulai terasa canggung. Ali mengangkat bahu, melanjutkan pekerjaannya. "Sudah cukup lama. Sejak saya muda, memang ini pekerjaan saya. Bekerja keras untuk keluarga." Siti mengangguk. Wajahnya serius, namun penuh pengertian. "Kamu orang yang sangat tekun. Saya yakin keluarga kamu bangga padamu." Ali tersenyum, sedikit terharu mendengar kata-kata Siti. "Terima kasih Bu Siti.
Keluarga saya sangat berarti bagi saya. Ada keheningan sejenak, dan meskipun Ali ingin sekali mengungkapkan perasaannya, ia merasa ragu. Ia tahu bahwa sebagai seorang kuli bangunan, ia tidak memiliki kedudukan atau kekayaan untuk bisa mendapatkan perhatian seorang wanita seperti Siti. Tetapi di sisi lain, ada dorongan kuat dalam dirinya untuk mengatakan sesuatu, untuk lebih dekat dengan wanita itu. Siti memandang Ali dengan tatapan lembut. Saya tahu hidup tidak selalu mudah, terutama setelah kehilangan suami saya. Terkadang saya merasa kesepian, tetapi saya berusaha untuk tetap kuat demi anak-anak. Ali merasa hatinya tersentuh oleh pengakuan Siti. Ia tahu bahwa hidup wanita itu tidak mudah, dan meskipun mereka berasal dari dunia yang berbeda, rasa kesepian itu seolah menghubungkan mereka. Ali tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa ingin menjadi seseorang yang bisa mendukung Siti, memberikan semangat, meskipun hanya sebagai seorang teman. Namun dalam hati Ali, perasaan itu mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Dan semakin hari, perasaan itu semakin sulit untuk disembunyikan. Beberapa hari kemudian, Ali sedang memperbaiki atap rumah Siti. Angin pagi yang sejuk membuat pekerjaannya terasa lebih ringan. Ia sedang berdiri di atas scaffolding, menyusun genteng dengan hati-hati. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Ia menoleh dan melihat Siti sedang berjalan ke arahnya. Dengan senyum yang selalu membuat hatinya berdebar. Saya membawa makan siang untuk kamu, kata Siti sambil mengangkat sebuah tas kecil berisi makanan. Ali merasa sedikit kikuk, namun ia merasa tersentuh dengan perhatian yang diberikan Siti. Terima kasih, Bu Siti, kamu tidak perlu repot-repot. Tidak masalah Ali. Saya tahu kerja kerasmu, dan saya hanya ingin memastikan kamu makan dengan baik, jawab Siti dengan lembut. Ali tersenyum, merasakan kehangatan dari kata-kata Siti. Ia tidak bisa menahan perasaan bahagia yang meluap dalam hatinya. Makan siang itu berlangsung sederhana, tetapi penuh dengan kedekatan yang mulai terasa. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang kehidupan di desa, anak-anak Siti, dan bagaimana Siti berusaha membangun kembali kehidupannya setelah suaminya meninggal. Ali mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan kehangatan dalam suara Siti. Saat makan siang selesai, Siti berdiri dan berkata, "Terima kasih sudah mendengarkan Ali. Aku merasa sedikit lega setelah bercerita. Kadang-kadang, kita butuh seseorang untuk mendengarkan." Ali mengangguk, merasa sebuah rasa hormat yang semakin dalam terhadap Siti. Kapanpun ibu membutuhkan seseorang untuk berbicara, saya ada di sini. Siti tersenyum, dan untuk sekejap mata mereka bertemu. Ada percikan kecil dalam tatapan itu, sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata, namun cukup kuat untuk membuat Ali merasa dunia mereka menjadi lebih sempit dan lebih dekat. Setelah itu, Siti berpamitan dan berjalan kembali menuju rumah. Ali menatapnya sejenak, merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara pekerja dan pemilik rumah. Namun ia juga tahu bahwa perasaan itu belum sepenuhnya diterima oleh dirinya sendiri. Ali merasa bingung. Apakah ini hanya ketertarikan sesaat, ataukah perasaan yang lebih dalam yang tumbuh tanpa ia sadari? Malam harinya, Ali kembali ke rumahnya. Namun perasaan itu masih membayangi pikirannya. Setiap kali ia melihat wajah Siti, entah mengapa, hatinya selalu berdebar lebih kencang. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari perasaan itu. Tetapi apakah Siti merasakan hal yang sama? Ali tidak yakin. Di dalam hati, ada perasaan yang kuat untuk mendekati Siti lebih jauh. Namun Ali tahu bahwa perbedaan status mereka adalah jurang yang besar. Siti adalah seorang janda yang mandiri, sementara ia hanya seorang kuli bangunan. Mungkinkah ia benar-benar punya peluang? Atau akankah perasaan ini hanya tinggal impian? Ali menatap langit malam dengan pikiran yang penuh kebingungan. Tetapi satu hal yang pasti, perasaan itu tidak akan mudah hilang begitu saja. Minggu-minggu berikutnya terasa begitu cepat bagi Ali.
Setiap kali ia melangkah ke rumah Siti, perasaannya semakin sulit untuk dikendalikan. Ada sesuatu yang membelenggu hatinya. Sebuah perasaan yang tumbuh dengan perlahan, namun pasti. Perasaan itu datang tanpa diundang. Seperti angin yang berhembus lembut, mengusik setiap inci dirinya. Ali tahu bahwa ia tak bisa lagi mengabaikan apa yang ia rasakan. Namun ia juga sadar bahwa Siti adalah seorang wanita yang kuat, mandiri dan penuh dengan tanggung jawab. Siti bukan hanya seorang janda yang sedang mencoba membangun kembali kehidupannya setelah kehilangan suami, tetapi juga seorang ibu yang harus memastikan anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik. Ali merasa sebagai seorang pekerja kasar, ia tidak memiliki apa yang dibutuhkan untuk memenuhi harapan seorang wanita seperti Siti. Suatu hari, ketika mereka sedang bekerja di halaman belakang rumah, Ali merasa semakin sulit untuk menahan perasaannya. Siti tampak sedang bekerja di taman, memetik beberapa bunga yang sudah mulai bermekaran. Ali mendekat, berusaha untuk berbicara dengan tenang. Siti katanya dengan suara pelan. Saya merasa sudah lama ingin berbicara denganmu tentang sesuatu." Siti menoleh dan tersenyum. "Apa itu?" Ali menatapnya dengan penuh perhatian, mencoba menemukan kata-kata yang tepat. "Saya tahu kita sudah saling mengenal selama beberapa waktu, dan saya sangat menghargai setiap saat yang kita habiskan bersama. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam di hati saya, yang semakin sulit untuk saya sembunyikan." Siti berhenti memetik bunga, dan memandang Ali dengan tatapan lembut. "Apa yang kamu maksud?" Ali menarik nafas dalam-dalam, berusaha untuk tidak gugup. Saya merasa sangat terhubung denganmu, Siti. Setiap kali kita berbicara, saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar percakapan biasa. Saya tidak bisa lagi mengabaikan perasaan saya. Saya jatuh hati padamu." Siti terdiam sejenak, matanya menatap Ali dengan penuh perhatian. Ali merasa jantungnya berdebar lebih cepat dari sebelumnya. Ia tidak tahu apa yang akan dikatakan Siti, namun hatinya sudah siap untuk menerima apapun jawabannya. "Apa yang kamu katakan itu?" Siti akhirnya berkata, "Ada hal yang sangat besar, Ali. Kamu adalah orang yang baik, dan saya menghargai apa yang kamu katakan. Tapi saya tidak bisa begitu saja menerima perasaanmu tanpa mempertimbangkan banyak hal. Kehidupan saya tidak sesederhana itu."